Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Inilah resikonya kalau berhadapan dengan Nikita Mirzani. Rasman Arif Nasution, lawyer gadungan yang saat ini sedang mendampingi Fadel Bajideh, mengalami nasib sial. Video yang adalah aib pribadi diviralkan oleh Nikita Mirzani. Dan hingga saat ini view-nya mungkin mencapai 3 atau 4 jutaan. Tentu ini sangat memalukan, baik itu bagi Rasman Arif Nasution, bagi istrinya maupun anak-anaknya. Karena ternyata Rasman Arif Nasution punya tabiat buruk ketika berhadapan dengan klien perempuan. Inilah cuplikan video yang saat ini lagi viral itu. Mari kita simak bersama-sama. Kasus kamu tapi mau menjadikan kamu bagian dari hidup aku, kan itu. Bagian dari hidup, tapi apa hubungannya dengan lihat payudara? Lihat tuh kan pacaran, tentu harus aku lihat dong. Enggak lah bang, urus kasusku dulu baru liatin kayak gitu. Bagaimana sih mau mengurusinya? Kan saya nggak bisa prediksi seminggu. Kamu nggak paham yang aku bilang? Enggak, coba. Dengarin. Kalau kasus yang seperti kamu maksud itu profesional. Dia ini kita kerja yuk, tanda tangan kuasa, teken bayar. Aku ini kalau nangani kasus begitu, dananya besar, bisa ratusan juta. Ya kan abang udah kenalnya di miliaran. Dengar dulu, tapi ini aku mengesampingkan itu. Aku mengedepankan, pertama kamu bisa jadi bagian dari aku, kita pacaran. Kalau kamu baik, kalau kamu jangan pakai syarat. Pacarannya tunggu ketemu lah abang. Iya ngerti, I know, maksud saya ini kan tadi sudah deal, kita jadian, kan udah jadian ya. Ya, Nah, belum jadian lah, abang urus kasus aku dulu lah. Maksud saya, begitu nanti kita ketemu, kita sudah jadian di situ. Jadi dia sudah berproses, pacarannya jalan, kasusnya jalan. Ya kan kasus dulu, masa abang ngurus kasus nengokin pentil, nengokin payudaraku kayak mana? Bukan, aku mau memastikan kamu tuh orang baik-baik dalam pengertian kamu orang jujur. Karena niat aku bukan saja ngurusi kasus kamu, tapi mau menjadikan kamu bagian dari hidup aku, kan itu. Bagian dari hidup, tapi apa hubungannya dengan lihat payudara? Ya tuh kan pacaran, tentu harus aku lihat dong. Gimana sih kok Rasman bisa tertarik sama kamu tuh? Emang kamu tuh apa spesialnya? Cerita Wel dari awal Wel. Jadi kan gini, aku kan tadi sempat apa namanya sama dia sempat kontak kan dari bio IG-nya kan. Aku ambil lah tuh. Nah, terus aku minta apa namanya? Konsultasi hukum. Iya, konsultasi hukum, minta bantuan gitu kan, mau cepuin mantan aku ceritanya. Terus jadi kan aku mau cepuin mantan aku. Jadi aku bilang ini kayak mana bang, kalau abang dapet sih lumayan. Ini satu tim, kalau bukan satu orang loh, satu tim ini dapetnya miliaran. Aku bilang gitu. Soalnya masing-masing udah punya web. Bukan satu orang lagi, ini satu tim, aku bilang gitu kan. Oke, dia katanya akan bantu aku, katanya gitu kan. Cerita-cerita lagi panjang kali lebar. Tapi ujung-ujungnya gini, dia bilang tadi tuh mau tiba-tiba nanya umur. Tiba-tiba Itu kejadiannya kapan? Baru tadi, Well. Aduh, Rasman cabul. Ada aja si Rasman. Enggak, dari awal udah video call. Enggak, aku kaget Kak. Tiba-tiba kan dia nanya nama siapa, kamu tinggal di mana. Aku kan nggak tahu kamu siapa, kata dia gitu. Jadi aku kasih nama lengkapku kan. Jadi katanya kamu orang mana? Aku orang Medan. Aku bilang aku juga tinggal di Medan, kata dia gitu. Mampus. Terus? Oh, Medan di mananya? Kata dia di Komplek Asia Megamas. Nah, dia nggak tahu sih Komplek Asia Megamas. Dia taunya di Garut, di kampung. Terus? Oh, kalau Garut aku tahu, aku bilang gitu kan.
Oh iya katanya, aku mau bantu kamu. Jadi kan itu nggak mudah kata dia, nanti kan soalnya dia jadwalnya padat. Katanya minggu depan mau ketemu aku lah Kamis depan. Udah blokir dia, takut aku. cabul ih. Terus soalnya dia mau ke Batam dulu, ke Singapura, terus hari apa mau ngurusin kasusnya si Fadel gitu kan katanya kan. Jadi ujung-ujungnya kok kan nanya, kamu umur berapa? Aku bilang aku 30. Aku bilang gitu kan. Udah nikah belum? Belum. Terus nanya berapa bersaudara, bla 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 gitulah kan. Ujung-ujungnya kan gini katanya. Aku urusin katanya kan, tapi apa nanti kamu jadi pacar aku ya, kata dia gitu. Jadi pacar aku ya boleh sih, aku bilang, tapi asal dia masuk dulu dong di penjara. Aku bilang gampang itu jadi pacar, aku bilang gitu. Ya, abang harus pastiin dia masuk dulu, baru abang boleh jadi pacar. Kita ya udah, kamu kalau gitu ngapain, kamu tinggal di PIK itu, katanya. Enggak, aku di PIK sementara, soalnya aku ntar minggu depan atau 2 minggu lagi balik ke Medan. Ngapain kamu balik, katanya, kamu di situ aja, kata gitu kan. Emang berapa bayaran di situ? Aku bilang sih 6 juta. Ya kamu ngapain, nanti aku biayain bla 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 segala macam. Iya, kayak punya duit aja terus. Iya, aku juga nggak percaya dia punya duit. Terus dia nanya IPL-nya berapa, terus itu udah sama listrik apa belum, gitu-gitu kan. Terus? Kamu udah pernah menikah belum? Udah pernah melahirkan? Belum pernah sama sekali, bilang gitu kan. Anak saya 3 kan dokter, katanya. Jadi saya tahu kalau orang yang udah melahirkan atau belum. Ya boleh cek aja kan, anaknya dokter, boleh cek kok. Aku bilang gitu. Seluruh dunia juga tahu aku belum pernah melahirkan. Aku bilang gitu sama dia kan. Kamu mau ditidurin Rasman, anaknya nanti jadi kura-kura ninja? Nggak mau. Nggak, kau bisa ngubungin dia dari sekian banyak lawyer, kenapa dia yang terpilih, Shay? Karena dia kan karena dia kaleng-kaleng. Aku nggak tahu lagi lawyer di atas siapa. Cuma kan kaleng-kaleng ini mana tahu jalannya udah bener, nggak ngurusin kasus Fadel lagi. Ada. Ngurusin kasus Fadel yang nggak ada uangnya gitu kan. Aku kasih kasus yang bermiliaran gitu kan. Tahu-tahu cuma masuk. Habis itu dia tanya, kamu aku ini tahu loh orang yang udah pernah melahirkan atau belum, kata dia gitu ya. Aku bisa lihat dari payudaranya, katanya begitu. Jadi aku bisa lihat dari payudaranya, coba aku lihat dulu, katanya. Enggak lah bang, nggak boleh lah kayak gitulah. Kita kan pacaran secara paralel, nggak boleh pacaran dulu. Tapi kan janjinya awalnya kan masukin dia dulu ke penjara, aku bilang gitu kan. Ya itu kan nggak mudah, katanya kan yang megang nih mabes apa gitulah. Aku nggak ngerti. Iya kata dia, Aino, tapi ya aku bisa lihat dari payudaranya, dari putingnya, kata dia. Ya aku mau lihat dulu, kata dia gitu. Bang, nggak boleh lah bang, itu nanti lah, gampang, tunggu ketemu dulu, kayak gitu-gitulah aku iniin dia kan, ulur-ulur. Nanti aja lah, tunggu ketemu, masa kayak PCS gitu kita, nggak mau lah aku bilang gitu. Dalam hati kan aku nggak bodoh juga, emang aku bocil bisa lo tipu-tipuin. Ya udah kata dia gitu, ya kayak mana aku mau percaya, kamu gimana sih, kata dia. Ya udah, habis itu kan daripada ribet ngomong sama dia kan, ujung-ujungnya mesum. Jadi aku matiin lah data seluler aku, pura-pura nggak ada sinyal biar dia nggak makin mesum. Jadi aku tutup, terus dia nggak lama kirim bukti lawyer dia itu, kasus-kasus yang ditangani, dikirimlah. Beginilah ternyata tabiat dari seorang Rasman Arif Nasution, lawyer otak cabul. Pemirsa sekalian, mungkin ini menjadi catatan penting khusus kepada siapapun yang mau menjadikan Rasman sebagai pengacara. Tetapi hal yang paling pertama perlu kita ketahui bersama-sama bahwa Rasman itu sudah dipecat dari anggota Peradi. Artinya Rasman boleh dikatakan lawyer yang tidak sah. Dan saya pun kadang-kadang merasa bingung. Padahal pemberitaan tentang Rasman Arif Nasution sebagai lawyer gadungan ini sudah viral di mana-mana. Masih saja ada orang-orang yang menggunakan jasanya dia. Dan inilah repotnya kalau kita mendapatkan lawyer yang tidak profesional,
kelakuannya bisa seperti Rasman Arif Nasution. Dan bagi saya secara pribadi, nilai profesionalitas yang ditunjukkan oleh Rasman Arif Nasution ini boleh dikatakan telah mencoreng wajah hukum, wajah lawyer, wajah pengacara di bangsa ini. Kok ada lawyer otak cabul seperti ini? Dan ini menjadi catatan penting untuk kita semua, bahwa kedepannya hati-hati kalau menggunakan jasa dari Rasman Arif Nasution, khususnya kepada klien perempuan. Dan cerita-cerita seperti ini sebenarnya sudah banyak. Ada banyak kasus tentang perempuan yang sudah diviralkan. Dan terlebih kasus itu berhubungan dengan Rasman Arif Nasution ini. Semoga saja video ini bisa menyadarkan dan bisa mengingatkan kepada siapa saja, khususnya klien perempuan, agar jangan coba-coba mendekati Rasman Arif Nasution. Karena lawyer yang satu ini, seperti kita dengarkan dalam cuplikan video tadi, adalah lawyer otak cabul atau pengacara otak cabul. Sungguh, ini sangat memalukan ketika sebagai lawyer, sebagai pengacara, artinya pribadi yang memahami tentang hukum, yang seharusnya lebih mengedepankan nilai profesionalitasnya, tetapi berbeda dengan Rasman Arif Nasution ini. Tampaknya dia lebih mengedepankan nilai-nilai cabul atau nilai-nilai mesum. Sangat disayangkan. Berikut ini adalah klarifikasi dari Rasman Arif Nasution ketika video ini viral di platform media sosial. Inilah komentar dari Rasman Arif Nasution di depan istrinya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Nah, saya dari tadi sudah menjelaskan, dan bukan sekali dua ada orang yang coba-coba merusak saya, memancing saya, dan itu karena semua kenapa? Ya, kena prank itu. Kenapa? Karena itu saya ditelepon. Memang saya sudah tahu, dan kalau saya di rumah saya, di kamar ya, saya biasa tidak pakai baju, dan ini chattingannya lama terus ke saya nih anak ini. Dan kita itu yang gini-gini dia gak mempan. Kita ketawa-ketawa saja, dan percakapan itu didengar juga oleh tim kami, karena kami udah tahu ini adalah modus. Nah, pertanyaannya, pertama siapa yang chatting duluan? Dia, kalimat bla 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 bla. Aku udah tahu ujungnya akan kemana. Makanya kami ketawa-ketawa. Nah, sekarang kalian-kalian yang coba ganggu saya ini gak ada guna. Kayak tadi itu ada lebih dari 10 orang DM lah, inilah itulah, mau pansus, mau cari duit, mau nyala. Saya ini tahu mana orang yang baik sama yang tidak. Tapi intinya Fadel Bajide akan hadir di Polres Metro Jakarta Selatan hari Jumat depan, tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14 WIB. Itu. Jadi mudah-mudahan kita doakan semuanya berjalan dengan baik pemeriksaannya, dan silakan teman-teman media hadir. Tentang apa yang sudah keluar berita-berita, ya. Udah, lu mau lihat nggak tripangnya si Fadel? Si Fadel keluarga gembel, keluarga berada di garis kemiskinan yang fix dia bakal di situ selamanya, ya, di garis kemiskinan selamanya, gue pastikan. Lu riset nggak sih? Lu mau lihat tripangnya Fadel nggak? Ya, tuh ada di Suara Netizen IND. Lu follow, lu lihat tripangnya di situ terpampang nyata. Coba kalau gue gak ngerti lagi, Rasman, mungkin lo keberatan di bagian leher kali ya. Jadi kadang-kadang peredaran darah kita tuh gak sempurna gitu ya. Kok jadi kita lo peredaran darah lo Gila ya, gila. Fadel, ya, lu ngapain nge-live kayak udah tenang aja. Lu jangan mau dibungkam. Lu cara ngomong lu sama cewek lo aja gak ngehargain cewek lo. Kalau gue jadi loli, lo ngomong lo sama gue sebagai pacar aja, udah gue jitak pala lo. Karena lawyer, gila ya. Kalau misalnya jadi loli, amit-amit. Ibaratnya Lori ini nge-video call si Fadel karena ngerasa si Fadel nih kan kayak guardiannya gitu kan ya.
Kenapa lu live-in cewek lo mukanya lagi kayak begitu? Lu mempermalukan cewek lo. Ngomong sama pacar yang ngebiayain lu, yang beliin lu PS, yang ngebayarin kuliah lo gue. Ih gila, gila. Kok soan. Jangan mau, nanti lo dibungkam. 4 banget gue denger, gila. Gak usah lo jadi pahlawan kesiangan dari segala segi juga lo udah kalah, Fadel. Untung aja emaknya si Loli tuh Nikita Mirzani. Coba kalau misal bukan Nikita Mirzani, gue bisa tuh ganti nama bukan si Ompas Ani-Ani, si Ompas Fadel Vindavan. Tau gak sih lo? Gila. Setelah kemarin rame si Fadel yang ngomong gue sama Loli putus itu cuma prank, jangan adu otak sama gue karena gue konten kreator. Siap bang. Terus ada lagi yang bikin lucu sekarang apa? Nih video ini. Dia juga punya followers, di sini gue juga punya engagement, saya juga punya engagement. Jadi kenapa sampai sebesar ini? Karena sebelumnya pacarnya bukan gua, mantannya Loli nggak sebesar ini. Bener nggak? Enggak, salah goblok. Mantannya Loli lebih bagus daripada lu, tolol. Aduh, Padel, diketawain lo sama sepatunya anak olahraga melawan goblok. Kok iya pede banget gitu, maksud gua minimal udah tahu mahnya nggak setuju, nggak terima, ya udah perbaikin diri, perawatan, treatment. Katanya punya duit, kan dibayar sama Loli kan? Pakai duitnya buat perawatan, jangan buat main cewek, sialan. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah gue tahan-tahan tuh, gue nggak mau nonton persnya, tapi kayak gatel banget lewat mulu di FYP gue, sialan. Segala habis itu, ini pesan buat kamu ya sayang, I love you Loli. Naon anjing, jemput. Kamu gue maneh, goblok. Mandi, Padel, mandi. Udah mandi belum, Padel? Coba mandi dulu. Aduh, gatel banget. Gue astagfirullahaladzim gak boleh body shaming, tapi begitu bentukannya. Allahu Akbar, Kang Semir. Awas ya, udah sampai ngomong, ya kalau emang nanti jodoh insya Allah. Gue seriusin apa segala macam. Nikahin kalau emang Nikmir udah ngerestuin, nikahin. Awas lu ya. Undang kita semua sebagai saksi. Mampus lu. Sekian, terima kasih, love you. Udah dibilang ingin jadi calon mertua. Kalau misalnya nanti NM menerima gua, insya Allah kita bakal jalanin. Baik. Di tutorial kalau gue ketemu sih pada gembel ya. Nih, misalkan dia nih, gue jujur banget kalau deket-deket nih, karena pakainya bawa kamus ya, bawa knalpot ya. Nih, jadi jauh-jauh aja nih. Ini misalkan dia nih, ini jarak segini nih ya, di sini. Ini ceritanya nih dia nih. Nih, ya. Udah gitu ya. Jangan dibangunin. Siapa yang bangunin? Siapa? Ya. Ya walaupun badan gue kecil ya, mau kuat nih. Gue angkat dia, gue nempok. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Sangat disayangkan ketika seorang lawyer tidak bisa menunjukkan nilai profesionalitasnya. Lalu tadi kita mendengar pula dengan komentar dari netizen terhadap pernyataannya si Fadel. Ya, harapan saya semoga persoalan antara Loli dan Fadel ini bisa segera terselesaikan. Dan saya secara pribadi, memang selama ini saya tidak terlalu mengikuti perkembangan kasus ini. Tetapi kenapa video ini saya angkat? Karena saya merasa lucu ketika punya lawyer atau ada pengacara punya otak mesum, punya kelakuan yang menurut saya tidak pantas seperti Rasman Arif Nasution ini. Sekali lagi, saya menghimbau bahwa ini menjadi catatan penting untuk kita semua. Bahwa dalam pekerjaan apapun, harapannya kita harus profesional, dan ini menjadi contoh yang buruk yang tidak boleh kita tiru. Karena Rasman Arif Nasution telah menunjukkan contoh yang tidak baik kepada kita generasi penerus bangsa. Kalau mau jadi lawyer, jadilah lawyer profesional. Kalau mau bantu, bantulah dengan hati yang tulus ikhlas. Jangan punya pemikiran-pemikiran mesum seperti Rasman Arif Nasution ini. Karena itu sangat memalukan
entah itu bagi dirinya sendiri, kepada teamworknya, maupun juga kepada familinya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasi kita agar ke depan kalau kita punya persoalan, kalau kita punya kasus, jangan mencari lawyer atau pengacara yang kelakuannya seperti Rasman Arif Nasution ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.